Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat, baru pembukaan. Innal hamdalillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua Kahmi Denpasar Pak Ruslan, Adik Tommy ya, Mas Tommy, Mas Gali, Mas Ali dan seluruh jajaran HMI Kota Denpasar ya Mas ya. Setelah adik-adik semuanya, bahkan mungkin sebagiannya anak-anak saya ya, karena masih semester 1 ya, baru masuk ya. Baik, langsung saja. Pertama terima kasih Mbak Sahara juga ya. Lainnya nggak saya sebutkan, nggak ingat namanya. Baik, saya langsung saja. Ini karena sudah malam, saya juga nggak panjang-panjang, saya akan sampaikan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, di dalam buku Winner Take All, ini sebuah pemenang ngambil semuanya. Taipan berkata begini, orang biasa berpikir besok mau makan apa, orang miskin besok berpikir mau makan apa. Saya ulangi, orang miskin berpikir besok mau makan apa. Orang biasa berpikir besok mau makan di mana. Kemudian orang kaya kira-kira berpikirnya, pertanyaannya apa? Saya tanya adik-adik nih. Nah itu ada di buku Winner Take All. Kata Taipan, saya ulangi sekali lagi. Orang miskin berpikir besok mau makan apa. Orang biasa berpikir besok mau makan di mana. Orang kaya, pertanyaannya, kira-kira berpikirnya gimana untuk besok? Ya silakan angkat tangan, Dek. Langsung jawab aja, nggak apa-apa. Berpikir bahwa gimana caranya bisa buka restoran yang dia mau. Gimana caranya? Buka restoran di mana dia mau. Ya, seperti plus untuk adik-adik. Ada lagi yang mau jawab? Kira-kira orang kaya besok berpikirnya gimana? Silakan. Ada lagi? Angkat tangannya, dijawab aja, salah bener mana urus gitu ya. Ini kan para kader HM, ya hebat-hebat udah biasa ngomong, bisa bicara ya. Ayo ada lagi, satu lagi aja. Kira-kira apa pikirannya orang kaya ketika berpikir tentang orang miskin dan orang biasa tadi? Ada? Nggak ada? Oke. Ternyata adik-adik pernah nggak berpikir orang kaya itu berpikirnya besok mau makan siapa? Kejam nggak? Berpikir nggak adik-adik? Pikiran orang kaya begitu? Nggak kan? Kejam banget. Nah ini nggak saya uraikan panjang lebar. Pengen tahu, penasaran lebih lanjut, silakan nanti baca buku The Winner Take All. Ini buku yang fenomenal dan luar biasa. Kenapa sih orang kaya berpikirnya besok mau makan siapa? Dari judulnya fenomenal. Kemudian yang kedua, John Maxwell, seorang menulis buku begitu banyak tentang leadership. Dari beberapa banyak buku yang dia tulis, ada dua hal yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah teamwork. Nah ternyata ini HMI kan sebuah organisasi yang luar biasa ya. Sebuah organisasi mahasiswa yang sangat kuat dan kadernya cukup bagus, leadershipnya, sama contoh hari ini kan basic training ya, latihan kader yang pertama. Saya lihat para kadernya itu menjadi para pemimpin di negara kita Indonesia. Harapannya ini adik-adik semuanya harus punya obsesi yang besar. Harus punya mental pemenang. Jadi pola pikir mental pemenang itu gitu ya, seperti yang digambarkan oleh presiden pertama kita. Siapa? Bung Karno, Presiden Soekarno. Beliau bilangnya begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kalian jatuh, maka jatuhnya di antara para bintang. Jadi kalau citanya tinggi setinggi langit, kalau jatuhnya itu nggak langsung blek,
di tanah gitu, mungkin pingsan atau lebih dari itu, nggak selamat gitu. Tapi kalau cita-citanya setinggi langit, kalaupun jatuhnya itu melayang-layang, bisa jatuhnya di bintang. Mungkin nikmat gitu ya. Nah, hikmahnya apa ini? Apa kaitannya tadi dengan leadership dan teamwork gitu ya? Kalau sebuah kekuatan tim, ini sehebat apapun tim, kalau mentalnya mental pecundang, maka tidak akan bisa meraih apa yang diimpikan mimpinya setinggi langit itu. Nah, saya yakin adik-adik udah terbiasa membuat ada pelatihan tentang goal setting. Bagaimana membuat impian, tujuan, target yang setinggi mungkin. Mau jadi pengusaha nggak tanggung-tanggung, bukan pengusaha hebat sebali, tapi pengusaha nasional gitu. Mau jadi pemimpin nggak tanggung-tanggung, ingin jadi presiden atau menteri atau gubernur gitu. Ingin jadi guru ya nggak tanggung-tanggung, harus jadi profesor misalnya. Ingin jadi petani ya petani profesional gitu, dan seterusnya. Kenapa ini penting? Coba perhatikan makna dari pemenang. Sebaliknya makna dari pecundang. Nah, saya jelaskan ya biar lebih jelas. Pemenang adalah orang yang selalu mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Goal tadi ya, yang cita-citanya setinggi langit. Sementara pecundang, orang yang selalu mencari alasan untuk apa? Saya ulangi, biar masih konsentrasi kan, ini masih pembukaan kan gitu ya. Pecundang, orang yang selalu mencari alasan untuk apa? Menguatkan kegagalannya, ketidakmampuannya. Sehingga ketika punya mimpi setinggi langit, pecundang itu berpikirnya, waduh, gimana mungkin, saya kan anaknya orang miskin gitu. Tapi nggak tahu di sini mungkin ada anaknya konglomerat yang warisannya banyak. Ada? Ada di sini anak orang kaya yang warisannya banyak, punya kebun sawit, kebun karet, kebun salak, kebun apapun berpuluh-puluh atau ratusan hektar. Ada nggak? Hah? Kelapa sawit. Tadi di Bima kan mungkin banyak kebunnya ya, Bang ya? Hah? Warisannya orang tuanya banyak nggak? Hah? Sawahnya puluhan hektar gitu, ratusan hektar? Oh enggak ya? Atau sapinya banyak, ribuan gitu? Kudanya banyak gitu. Nah, artinya adik-adik, orang yang mentalnya pecundang itu setiap mau punya mimpi, dia selalu khawatir dan selalu menguatkan ketidakmampuannya atas mimpi itu, bahwa menguatkan bahwa saya nggak bisa, bahwa saya gagal. Mencari alasan. Begitu banyak alasan untuk menguatkan bahwa tidak bisa. Sementara pemenang, sama-sama kondisinya bisa jadi orang yang sulit, orang miskin, berasal dari desa gitu. Orang tuanya juga nggak mampu, mau kuliah saja harus banting tulang, harus cari sendiri, bahkan sambil kerja. Tapi karena punya mental pemenang, dia selalu mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Dan Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, ini penting adik-adik. Dan hati-hati dengan pola pikir dan mindset ini. Maka sebuah basic training gitu ya, latihan kader ini menjadi hal yang paling penting menurut saya adalah bagaimana menguatkan mindset, pola pikir, mental pemenang. Ini kan rata-rata masih semester 1 ya? Ya, benar ya. Masih semester 1, adik-adik perjalanannya masih sangat panjang. Maka dari sekarang lah persiapkan. Adik-adik nanti akan ketemu jawaban itu. Kenapa orang kaya itu berpikirnya besok mau makan siapa? Itu dahsyat, bukan hanya konsep Indonesia, tapi konsep dunia ini seperti itu. Dan barangkali kita melihat di permukaannya, nggak sekejam itu. Tapi prakteknya akan real menjadi seperti itu. Saya tanya adik-adik, simbol cinta yang paling tinggi diwujudkan menjadi benda itu apa namanya? Jawab aja, nggak apa-apa. Salah benar mana urus ya. Ayo apa? Simbol cinta yang diwujudkan dengan benda itu, yang nilainya paling tinggi itu apa namanya? Mahar. Ya, apa? Bandanya apa namanya? Emas.
Di atas emas berlian. Janji. Iya bener janji. Tapi pertanyaan saya bentuknya benda gitu. Bener tadi emas kan, orang kalau mau nikah diwujudkan dengan emas. Atau lebih tinggi lagi dengan berlian. Adik-adik pernah nggak berpikir bagaimana kisah berlian hanya sebongkok batu yang nggak ada nilainya, tapi hari ini menjadi simbol yang luar biasa. Adik-adik sering nggak nemui? Kalau orang mau menikah, lamaran dikasih cincin, cincinnya apa? Emas kan, mayoritas. Kalau dikasih berlian, lebih tinggi nggak dari emas? Lebih tinggi, tapi jarang itu kan. Nah, pernah nggak adik-adik berpikir atau mencari referensi atau membaca buku bagaimana kisah berlian yang sebongkok batu yang dimanage oleh seorang yang berpikir kaya, dulunya biasa-biasa saja, menjadi sebuah keluarga besar yang akhirnya menguasai dunia sehingga mengubah mindset pola pikir kita, sehingga berlian yang dulunya hanya seonggok batu tidak ada nilainya sehingga hari ini menjadi nilai yang mahal dan itu dikontrol oleh dunia, yang kontrol adalah dia dan keluarganya. Itulah cuplikan sederhana bagaimana the winner take all tadi itu. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ngobrol lebih lanjut. Saya terima kasih sekali lagi, saya doakan. Ini berapa hari, Mas? 3 hari ya, sampai hari Minggu. Mudah-mudahan sukses, lancar, dimudahkan, dan tercapai apa yang menjadi cita-cita para panitia dan kakak-kakaknya semuanya. Adik-adik semuanya, mudah-mudahan menjadi calon pemimpin Indonesia yang hebat, yang punya karakter kuat gitu ya, yang punya karakter kuat, yang punya mental kuat, benar-benar menjadi wakil khalifah di muka bumi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.